Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Risenda dengan NIM 1030424000022 dari kelas IF 4803 PJJ. Di sini saya akan menjelaskan soal kalkulus sub CLO 2. Saya sudah mengerjakan dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakannya. Oke, mulai dari nomor pertama, kita baca soal terlebih dahulu. Yang pertama, di sini diketahui sebuah fungsinya ini adalah fx, ini banyak aturannya fungsinya, atau disebut fungsi banyak aturan, atau disebut juga sebagai piecewise ini fungsinya. Jadi fungsinya bisa dibaca fx 3 dikurang x untuk x kurang dari 2. Jika nilai x-nya kurang dari 2, maka gunakan 3 kurang x. Kemudian fx sama dengan 2 jika x-nya adalah 2. Kemudian x per 2 untuk x yang lebih besar dari 2. Di sini yang pertama gambarkan grafik dari f ya. Dari fx. Jadi kita gambarkan fungsi piecewise ini di grafik. Nah, di sini saya sudah mengerjakan. Berikut penjelasannya. Ya, yang pertama yang A. Ini pertama kita tentukan terlebih dahulu titik-titik untuk menarik garisnya karena kita harus gunakan titik bantu untuk menarik garis dari 3 kurang x, 2 dan x per 2 gitu ya. Pertama dari 3 min x nih untuk x kurang 2. Kalau kita kurang dari 2 gitu berarti si x-nya itu tidak boleh lebih besar dari 2. Kita ambil titik uji lah ya. Kita ambil titik ujinya, saya pakai x sama dengan 0 karena 0 kan kurang dari 2. Gitu ya, di sebelah kiri 2. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 3. Dari mana? Disubstitusi. Jadi si 0 ini kita coba untuk fungsi ini. 3 dikurang x. X-nya berubah jadi 0, maka 3 dikurang x. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Itu. Jadi y sama dengan 3. Jadi titiknya adalah 0,3. Itu titik pertama. Nah, karena fungsi ini tidak boleh lebih besar dari 2, maka kita pakai titik ujinya itu adalah 2. Tetapi nanti bulatannya adalah kosong. Karena tidak boleh ada 2. Tidak boleh ada nilai 2 untuk 3 min x. Ini aturan dari fungsi banyak aturan itu. Nah, kita coba pakai yang itu, titik 2, x-nya dirubah jadi 2 gitu ya. X sama dengan 2. Maka ini dirubah, disubstitusi nilai 2-nya ke x. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka y-nya sama dengan 1. Saya langsung di sini. Terus jadi titiknya apa? Titiknya adalah 2,1. Ketemu nih, ada 2 titik, berarti kita bisa membuat garis nanti. Nih, dapat bantuan 2 titik, yakni 0,3 ke titik 2,1. Ya, tetapi nih saya sudah jelaskan bahwa titik 2,1 bulatannya kosong. Kenapa bulatannya kosong? Karena untuk fungsi ini tidak boleh ada yang nilainya x sama dengan 2. Karena x-nya harus lebih kecil dari 2. Kemudian untuk 2. Ini karena ini titik tunggal ya, tidak ada x-nya di sini langsung 2. Maka untuk nilai x apapun gitu, nilai y-nya itu pasti akan 2. Jadi fungsinya tuh kalau dibuat misalnya x1, x2, x3, x4, maka nilainya y-nya itu sama dengan 2 jadi garis gitu kalau di grafik. Jadi garis lurus melintang gitu. Memotong sumbu y di 2. Gitu. Jadi titiknya tunggal gitu karena untuk x-nya 2 langsung saja berarti 2 ya, kita substitusikan karena kita tidak bisa ya. Jadi untuk titiknya 2, maka y-nya pasti akan 2 karena ini titik tunggal gitu ya. Berikan bilangannya
bulatan penuh, diberikan bulatan penuh. Kenapa? Karena ini sesuai dengan fx-nya gitu. Fx sama dengan 2 misal dimasukkan gitu ya untuk F2 sama dengan berapa gitu ya dimasukkan ke sini nih F2, maka ini aturannya X sama dengan 2, maka kita masukkan ke sini. Jadi bulatannya penuh, terpenuhi gitu. Jadi ada. Jadi kita nanti gambarnya titik di 2,2 ini bulatannya penuh gitu. Kemudian untuk piecewise yang ketiga ini ya, X per 2. Karena ini untuk titik X lebih besar dari 2, berarti ya kita harus coba dari titik yang terkecil ke titik yang terbesar, atau gak usah terbesar sih, karena ini untuk membantu membuat garis ya. Kita pakai yang terkecil dulu. Jadi kita coba di X sama dengan 2. Kenapa? Karena ini batasnya ada di 2. Ya, harus lebih besar dari 2, berarti kita coba uji dengan X sama dengan 2. Maka akan menghasilkan Y sama dengan 1. Kenapa? Karena disubstitusikan si nilai 2 ini ke X. Jadi 2 per 2 gitu. Sama dengan 1. Nah, tetapi bulatannya kosong. Kenapa? Bulatannya kosong karena aturannya ini tidak boleh ada nilai 2. Ya, X-nya nggak boleh 2. Jadi bulatannya harus bulatan kosong gitu. Karena tidak ada titik untuk aturan yang ini, X fungsi ini aturannya nggak boleh nilai 2 gitu. Jadi bulatannya kosong. Kalau aturannya boleh, bulatannya penuh kayak ini nih. Kemudian setelah dihitung gitu ya, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, maka koordinatnya itu apa? Titiknya adalah 2,1. Kemudian kita ambil titik uji lain gitu. Titik uji lain bisa sebenarnya karena aturannya ini tidak ada batasnya ya, yang penting lebih besar dari 2, itu bisa 6, bisa berapa gitu, bisa 100 bisa. Tapi saya cobanya yang dekat saja biar nggak terlalu repot gitu ya, narik garisnya. Saya coba pakai titik X sama dengan 4. Karena memenuhi gitu ya, X 4 ini adalah lebih besar dari 2. Maka menghasilkan nilai Y sama dengan 2. Kenapa? Karena 4 dimasukkan ke X ini ya, jadi 4 per 2 ini sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2. Berada di titik 4,2 karena X-nya 4, Y-nya 2. Ya. Kita bisa menarik garis nih dari 2,1 ke titik 4,2 gitu. Nanti jadi grafiknya seperti ini nih. Ini saya sudah buatkan grafiknya. Ini saya buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai Y-nya. Ini nilai X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, jadi untuk fungsi piecewise ini, ya, fungsi piecewise yang ini, fungsi piecewise ini, nanti grafiknya akan seperti ini. Jadi garis yang ini, ya garis yang pertama nih, ini adalah fungsi yang piecewise yang pertama. Jadi fx sama dengan 3 dikurangi x untuk x kurang dari 2. Nih, jadi garisnya ini ke belakang terus sebenarnya. Tapi ya biar tidak terlalu panjang gitu ya grafiknya, saya dibatasi sampai sini aja. Gitu, sebenarnya bisa agak beres-beres ini. Kemudian ini batasnya di 2. Nah, 2 ini karena tidak boleh ada nilai 2 di sini ya, untuk fungsi 3 dikurangi X, maka kita buat titiknya dengan bulatan kosong. Nah, kalau ini kan bulatan penuh nih, tadi titik uji kita pakai X sama dengan 0 gitu ya. Kita buat titik ujinya jadi sama dengan ada bulatan penuhnya. Kenapa? Karena nilai fx-nya kita ketika disubstitusikan gitu ya dengan limit misalnya itu sama, tidak berbeda gitu. Nah, kalau yang ini bulatannya kosong. Kenapa? Karena ada aturan lain gitu. Untuk fungsi misalnya X sama dengan 0 gini, X sama dengan 2. Ada aturan lain. Apa aturan lainnya? Adalah ini, fx sama dengan 2. Aturannya ini, X sama dengan 2. Misal nilai X-nya adalah 2, maka kita ambil fungsi piecewise yang kedua ini, aturan ini. Kalau X-nya kurang dari 2, misalnya kita pakai titik uji yang kurang dari 2, maka kita pakai fungsi yang ini gitu.
Jadi grafiknya seperti ini. Sini ditarik garis dari titik uji yang tadi yang di atas. Ini bulatannya kosong. Ya karena ada aturan ini. Untuk yang 2 ini kita pakai aturan yang kedua. Fungsi yang kedua ini. Jadi bulatannya hanya 1 sebenarnya melintang ini ke sini. Tapi kan saya pakai titik uji yang untuk yang X sama dengan 2 gitu ya. Karena aturannya untuk fungsi fx sama dengan 2 ini hanya untuk X sama dengan 2 gitu. Jadi nilai X-nya 2, Y-nya 2. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Ini bulatannya kosong. Kemudian yang fungsi yang ketiga ini X per 2. Ini untuk X lebih dari 2, jadi X-nya lebih dari 2 gitu. Nah, karena X-nya lebih dari 2, berarti 2-nya gak boleh dong, gak boleh ada gitu ya, gak boleh di titik penuh gitu. Kenapa? Karena udah ada aturan lain gitu ya. Jadi bulatannya kosong di titik uji ini. Nah, tadi saya pakai titik uji yang 4 ya. X-nya 4 gitu ya, 4 per 2 sama dengan 2, berarti Y-nya 2 di sini. Nah, ini bulatannya penuh. Karena memenuhi gitu fx-nya untuk X lebih dari 2 gitu. Kalau saya pakai titik uji yang lain misalnya X sama dengan 0 gitu, jadi nilainya adalah 0 gitu. Tapi kan tidak memenuhi gitu. Karena untuk X sama dengan 0 itu pakainya yang fungsi yang memenuhi. Apa fungsi yang memenuhi ini? Aturannya untuk X yang kurang dari 2, maka kita gunakan ini. Gitu. Jadi grafiknya seperti ini. Grafik piecewise. Gitu. Grafik piecewise yang linear. Oke, soal yang kedua. Apa soalnya? Nah ini soalnya. Tentukan nilai dari limit X2 dari kanan ini ya. Positif dari kanan. Untuk fx ini dari kanan berarti kita pakai yang nanti kalau dari kanan itu berarti ini. Kemudian limit x menuju 2 dari kiri ya lebih kecil kita gunakan ini. Dan f sama dengan 2 kita gunakan ini. Oke. Jawabannya adalah ini. Ya. Limit x mendekati 2 dari kanan. Nah, karena limit ini dari kanan tuh ya, saya sebutkan di sini. Maka kita gunakan fungsi yang aturannya ini. X lebih besar dari 2. Yaitu X per 2 ini nih. Nah, X per 2. Ya, karena soalnya ini. Maka dapat ditulis seperti ini. Limit X mendekati 2 dari kanan. Fx sama dengan lim X mendekati 2 dari kanan ini ya. Plus X per 2. Fx-nya kita ganti dengan yang memenuhi. Sama dengan kita substitusikan saja ke X-nya gitu 2. Karena ini tidak akan memenuhi gitu. Bentuknya bukan irasional. Gitu. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Kemudian soal yang kedua. Lim Fx ya. Lim Fx ini ya. Lim X mendekati 2 dari kiri sekarang. Karena limit ini dari kiri gitu ya. Maka kita gunakan fungsi yang aturannya untuk X lebih kecil dari 2. Yaitu 3 min X yang ini. Karena lebih kecil nih. Dari kiri kan ini. Nih misalnya limit nih. Limit dari sini. Ya. Limit dari kanan. Limit dari kiri. Itu sekarang limit dari kiri tadi. Ya. Soal yang kedua nih. Limit dari kiri. Kita pakai aturan limit dari kiri, maka kita gunakan fungsi dengan aturan yang ini adalah 3 min X. Maka dapat ditulis lim X mendekati 2 dari kiri, Fx sama dengan lim X dari X mendekati 2 dari kiri, ini 3 min X. Kita langsung masukkan saja 2-nya gitu ya, angka 2-nya ke X. Jadi 3 min 2 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi nilainya 1. Nah, nilai limit kanan dan limit kirinya sama. Adalah 1. Berarti lim X2. Ya, tidak dari kiri, tidak dari kanan. Tapi lim X mendekati 2 gitu ya. Untuk Fx fungsi piecewise yang di atas tadi yang nomor 1. Ini adalah 1 gitu. Tapi kan tidak ditanyakan gitu ya. Yang ditanyakan ini. F2 aturannya pakai yang untuk X sama dengan 2.
X sama dengan 2 aturannya apa? Yang tadi, yang titik aja. Yang ini, fx sama dengan 2 langsung. Berarti gitu ya, kita gunakan fungsi aturannya yang ini, X sama dengan 2 tadi ya. Jadi fx sama dengan 2, fungsi ini. Maka dapat ditulis fx sama dengan 2 sama dengan f2 sama dengan 2. Jadi nilainya 2. Nah, kalau kita lihat nih dari keseluruhan, maka kita bisa tentukan nih, si fungsi ini tidak kontinu. Kenapa? Tidak kontinu. Karena nilai limitnya gitu ya, limit A gitu ya, limit X mendekati A, fx gitu ya, tidak sama dengan nilai FA-nya. FA-nya apa? F2 gitu. Tidak sama. Ini satu gitu ya. Ini kalau limit kiri dan limit kiri dan limit kanannya sama, berarti limitnya adalah 1 gitu ya. Sama. Tapi fx-nya tidak sama nih 2. Berarti tidak kontinu, tidak bisa disebut kontinu karena syaratnya itu kalau kontinu adalah nilai FA-nya harus sama dengan nilai limit X mendekati A gitu. Ya. Kemudian ini yang C, limit X mendekati 2 nih ya, tadi yang sudah saya jawab ada gitu ya. Pertanyaannya apa sih? Oh ini, apakah limit X mendekati 2, fx ada gitu ya. Jika ada, berapakah nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan. Oh ini saya jawabnya langsung adalah ada. Karena limit, ini yang tadi ya soal alasan tadi ya. Karena limit dari kanan, X mendekati 2 dari kanan, sama dengan limit X mendekati 2 dari kiri. Yaitu adalah 1. Nilainya tuh 1 sama dengan 1 ya sama. Maka nilai limitnya adalah lim X mendekati 2, fx untuk fx, ini sama dengan 1. Jadi ada nilainya yaitu 1. Oke. Kemudian soal D. D itu apa? Nah, ini tentukan nilai limit X mendekati negatif 2 dari kiri, fx, dan nilai limit X mendekati negatif 1 dari kanan. Oke, negatif 1 berarti kita pakai aturan yang X kurang dari 2. Di sini aturannya hanya ada kurang dari 2, berarti kita pakai yang ini cuma 1 aja gitu ya. Yang 3 dikurang X. Gitu. Maka ya, nilai limitnya ini ya, limit X mendekati negatif 1 dari kiri, fx ini, dan nilai limit X mendekati negatif 1 dari kanan, fx ini ya, dapat kita ketahui dengan menggunakan fungsi yang aturannya memenuhi nilai negatif 1. Nilai negatif 1 nih ya. Yang memenuhi apa? Yaitu fungsi dengan aturan X kurang dari 2. Karena negatif 1 kurang dari 2. Yaitu fungsinya apa? Fungsinya 3 dikurang X. Maka limit X mendekati negatif 1 dari kiri, ya, kita bisa langsung tuliskan lim X mendekati negatif 1 dari kiri 3 dikurang X ini sama dengan 3 dikurang X-nya substitusikan dari sini nih. Kita langsung masukkan negatif 1. Jadi 3 negatif kali negatif positif. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dari kanan. Fungsinya sama pakai yang ini. Sama. Lim X mendekati negatif 1 dari kanan, fx sama dengan lim X mendekati negatif 1 dari kanan, 3 dikurang X sama dengan 3 dikurang X-nya substitusi dari negatif 1, negatif 1, negatif kali negatif positif, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Yang limit, apakah limit X mendekati negatif 1 ada? Gitu. Nah, sama tadi, karena limitnya, nih saya jawab di sini ada. Ini pertanyaannya kan ini, apakah ada? Ada, jawabannya limit X mendekati negatif 1, fx ada. Karena nilai limit dari kirinya sama dengan limit dari kanannya, yaitu apa? 4. Yaitu adalah 4. Ini terjawab di soal 1D ini nih, ya. Terjawab 4 sama dengan 4. Jadi nilai limit X mendekati negatif 1, fx sama dengan 4. Ya. Oke, soal yang ke-1 selesai. Sekarang soal yang kedua. Tentukan nilai limit 3 per X kuadrat dikurang 4. Jika limit X mendekati 2 dari kanan,
Yang A soal A, kemudian yang B jika limit X mendekati negatif 2 dari kanan, kemudian yang C ini adalah limit jika limit X mendekati negatif 2 dari kiri. Ya, ini dari kiri ini. Dari negatif 2 dari kanan dari kiri. Nah, ini gimana nih caranya gitu. Karena kalau kita ubah fungsinya gitu ya, ini sama-sama aja nilainya, tidak bisa ada yang dicoret gitu. Caranya gimana? Caranya ini ada. Ini caranya adalah nilai fungsinya adalah ini. Ya, nilai fungsinya adalah 3 per X kuadrat min 4. Kita dapat menyederhanakan. Saya pakai penyederhanaan tetap, tapi kan tidak bisa juga gitu ya. Tapi ada caranya seperti ini. Menjadi X dikurang 2, X ditambah 2 gitu ya. Kita keluarkan ini ya, ini 2 kuadrat kan 4 itu 2 kuadrat X kuadrat itu ya, karena kita pakai rumus gitu ya, yang A dikurang B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu kita masukkan ke sini gitu ya. Jadi sama-sama saja gitu, tidak merubah. Kan nilai limitnya X mendekati 2 dari kanan fx ini adalah yang soal yang A dulu ya. Ini kita kerjakan dari yang penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya itu yang negatif gitu ya, yang X negatif 2, X dikurang 2. Untuk X mendekati 2 dari kanan ya, kanan itu positif gitu ya. X dikurang 2 itu adalah 0. Kenapa? Kita substitusikan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Tapi ini nilainya 0-nya positif. Karena dari kanan. Dan X plus 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena nilai X-nya mendekati 2 ini adalah 2 gitu ya. X mendekati 2 gitu. X-nya adalah 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka untuk penyebut nih ya, untuk penyebut. Ingat, untuk penyebut yang di bawah nih. Karena yang tadi nilainya adalah 0 positif ya, positif dikali dengan 4 itu adalah positif. Ya, hasilnya positif dikali positif adalah positif. Penyebut beres. 3. Ini pembilangnya. Pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut berarti yang tadi pembilangnya adalah 3, ini 3-nya adalah positif. Dibagi penyebut. Tadi penyebutnya sudah dikalikan ini. Ternyata hasilnya positif. Maka positif dibagi positif adalah hasilnya positif. Jadi nilai limit X mendekati 2 dari kanan 3 per X kuadrat min 4 adalah positif tak hingga. Karena positif dibagi positif adalah positif, itu dia. Ini positif dikali positif sama dengan positif. 3 ini adalah positif. Maka positif dibagi positif adalah positif. Jadi positif tak hingga. Oke. Kemudian soal yang B. Soal yang B ini negatif 2 dari kanan. Negatif 2 dari kanan sama. Kita tinggal melanjutkan nih. Dari yang tadi. Karena sudah disederhanakan langsung kita tuliskan. X mendekati negatif 2 dari kanan. Ini ya positif tuh ya dari kanan. Kita cari dulu nih yang hasilnya sekiranya 0. Yang pembuat 0-nya apa nih? Ternyata yang pembuat 0-nya ini yang plus. Jadi X ketika X mendekati negatif 2 dari kanan itu X ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena negatif 2 substitusikan ke sini. Jadi negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Gitu. 0-nya positif. Kenapa? Karena dari kanan. Gitu. Dan X negatif 2 mendekati negatif 4 ini sama dengan negatif 4 gitu ya. X negatif 2 ini hasilnya adalah negatif 4. Kenapa? Karena X ini limitnya adalah X mendekati negatif 2 dari kanan gitu ya. Kita substitusikan saja negatif 2 dikurang negatif 2 ini sama dengan negatif 4 gitu. Jadi hasilnya adalah positif nih ya. Yang pertama nih positif yang ini. Kemudian dikali negatif ya. Untuk penyebut nih yang bawah dulu. Positif dikali negatif sama dengan hasilnya negatif. Ya. Untuk pembilang dibagi penyebut, pembilangnya sudah jelas ini 3 adalah positif. Penyebutnya adalah tadi positif dikali negatif itu hasilnya negatif, maka
positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi nilai lim X mendekati negatif 2 dari kanan untuk 3 per X kuadrat negatif 4 adalah negatif tak hingga. Karena hasilnya adalah negatif. Tadi ini positif ya. Ya, nolnya positif. Kenapa? Karena dari kanan. Ini hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif. Ya, positif dikali negatif sama dengan negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya yang tadi adalah negatif. Jadi hasilnya negatif sehingga gitu. Cara mudahnya seperti ini. Sebenarnya ada teorinya, tapi saya menggunakan cara yang ini karena lebih mudah diterapkan di banyak soal, tidak perlu banyak menghafal gitu. Konsepnya pakai yang negatif kali negatif, negatif bagi positif kayak gitu. Kemudian yang C, pertanyaannya yang dari kiri tapi negatif 2 gitu ya. Oke, kita coba. Sama seperti soal sebelumnya, tetapi ini limit dari kiri. Ya, tadi dari kanan semua, yang positif-positif. Maka untuk lim X mendekati negatif 2 dari kiri, Fx ini sama dengan lim X mendekati negatif 2 dari kiri, 3 per X dikurang 2 dikali X ditambah 2. Kita pakai yang ditambah 2 dulu. Kenapa? Biar dapat nih nolnya berapa. Ya, kita coba untuk X mendekati negatif 2 dari kiri, kita substitusikan. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Tapi negatif, kenapa? Karena ini dari kiri. Ya, dari kiri. Jadi negatif. Kemudian, yang kedua, X dikurang 2 sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena kita tinggal substitusikan. Negatif 2 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 4. Ya. Maka, untuk menyebut negatif nih ya, hasil ini negatif dikali negatif itu adalah positif. Nah, jadi untuk penyebutnya positif, untuk pembilang sudah jelas ini positif. Positif untuk pembilang dibagi penyebutnya positif. 3 nih ya, positif dibagi positif. Positif bagi positif, maka hasilnya positif gitu. Jadi hasilnya lim X mendekati negatif 2 dari kiri, 3 per X kuadrat min 4 adalah positif tak hingga. Karena hasilnya positif tadi. Gitu. Jadi saya gunakan cara ini karena lebih mudah gitu, lebih cepat juga kalau di soal gitu. Sebenarnya kalau tidak dijelaskan oleh saya seperti ini gitu, langsung tinggal lihat, oh negatif substitusi hasilnya kali positif negatif gitu. Langsung ketemu nanti berapa tak hingganya. Kalau misalnya si fungsi tersebut tidak bisa dicoret-coret gitu. Baterai habis. Oke, lanjut. Sorry, baterainya mau habis. Oke, lanjut. Soal yang ketiga gitu ya. Ya, soal yang kedua selesai gitu ya. Tadi yang A positif tak hingga, yang B negatif tak hingga, yang C positif tak hingga. Ini bisa dipakai ya kalau misalnya ditanyakan berapa nilainya untuk fungsi yang tidak bisa dicoret-coret. Maksudnya yang tidak bisa dicoret-coret itu pembuat nol, penyebut gitu sih. Penyebut kan tidak boleh nol untuk fungsi irasional ini. Fungsi rasional ini tidak boleh nol penyebutnya. Jadi kita bisa hilangkan. Kalau yang bisa dihilangkan, kita hilangkan. Kalau yang seperti ini tidak bisa dihilangkan, ya, maka ya caranya kita hasilnya ya seperti itu. Jadi ada apa tahingganya gitu. Hasilnya bukan nilai tapi langsung aja tahingga. Ya positif tahingga atau negatif tahingga begitu. Oke, soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 1 per x. Ini mutlak x ditambah 1 dikurang x kuadrat per 2. Di titik mana saja f ini kontinu? Untuk mengetahui titik di mana saja kontinu, kita harus cari pembuat diskontinunya, itu pembuat yang tidak membuat kontinu gitu, di mana.
Kalau dilihat dari fungsinya, ini fungsi gabungan. Maksud fungsi gabungan itu apa? Fungsi gabungan nih, saya jelaskan di sini. Fungsi gabungan dari fungsi rasional, fungsi per gitu ya. 1 per itu fungsi rasional digabung dengan fungsi kuadrat ya. Fungsi digabung dengan fungsi kuadrat dan fungsi mutlak ini. Jadi gabungan ini. Karena pada yang ini nih 1 per mutlak X ditambah 1 ya, mutlak X ditambah 1 ini penyebutnya adalah mutlak ditambah 1, maka tidak akan ada nilai X yang menyebabkan penyebutnya menjadi bernilai 0. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini adalah mutlak. Jadi hasilnya pasti positif. Baik nilai apapun. Misal negatif 1, mau negatif 2, mau positif juga hasilnya bakal positif. Terus, karena ditambah. Ini ditambah. Kalau ini dikurang, ini ya bisa jadi gitu. Bisa jadi tidak bisa gitu. Ada misalnya nilainya 1. Tapi ini kan ditambah gitu. Jadi tambah 1 ini pasti ada nilainya. Misalnya ini 0 gitu ya. Ini 0 gitu. Maka hasilnya ya 1 gitu. Karena 0 ditambah 1, 1 per 1, ini 0 kuadrat per 2 sama dengan 0. Kok bisa 0 per 2 sama dengan 0? Ya karena bukan penyebutnya yang 0, tapi pembilangnya. Jadi kalau pembilangnya mah tidak apa-apa, tapi hasilnya 0. Jadi 1 per 1 dikurang 0 ya sama dengan 1 gitu. Jadi ada dimanapun nilainya. Gitu. Untuk yang 1 per mutlak X ditambah 1. Jadi tidak ada nilai discontinue-nya gitu ya. Tidak ada penyebut yang membuat tidak ada nilai X yang membuat penyebutnya bernilai 0 gitu, tidak ada. Kemudian untuk yang X kuadrat per 2 ini ya, kita tidak akan pernah mendapatkan penyebutnya menjadi 0 juga. Kenapa tidak akan mendapatkan penyebutnya? Karena ini ya fungsi rasional ini harus dicari membuat 0-nya gitu ya. Penyebutnya kenapa? Karena membuat itu menjadi tidak bisa dikerjakan, jadi irasional fungsinya. Bukan bilangan real gitu fungsinya nanti. Kalau penyebutnya 0, tapi ini X-nya di atas jadi pembilang, nilai 2 yang menjadi penyebut. Jadi tidak ada yang membuat penyebutnya menjadi 0 karena sudah ada penyebutnya. Penyebutnya tidak bisa berubah-ubah di sini. Gitu. Maka fungsi ini adalah kontinu di mana-mana. Gitu. Di semua bilangan real. Jadi X ini real atau X ini range-nya itu negatif tahingga sampai positif tahingga. Gitu. Jadi fungsinya itu disebutnya rasional gitu. Fungsinya rasional, fungsinya kontinu. Jadi ini bisa disebut fungsi yang kontinu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.